Sebagai mahasiswa tentunya banyak hal yang harus dijalani seperti berorganisasi, terus kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini dia tips-tips dari aku kenapa aku bisa lulus kuliah 3,5 tahun dan juga mendapat predikat wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu. Padahal aku aktif di berbagai organisasi dan juga semester akhir aku ikut program magang di salah satu kementerian di Indonesia ini. So, ini dia tipsnya. Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing tentang pertanyaan kalian. Kenapa aku bisa lulus kuliah 3,5 tahun dan mendapat predikat wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu? Untuk kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton sampai habis ya. Kenapa sih harus kuliah dengan cepat atau 3,5 tahun? Nah, dengan lulus lebih cepat, otomatis akan menghemat biaya kuliah dan juga akan mempercepat kita untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk lulus kuliah lebih cepat atau 3,5 tahun itu sebenarnya tidaklah mudah. Akan tetapi semua orang atau setiap mahasiswa itu mempunyai kesempatan yang sama. Jadi jangan ragu untuk mencoba dan jangan ragu untuk terus belajar dan berusaha. Sebagai mahasiswa tentunya banyak hal yang harus dijalani seperti berorganisasi, terus kumpul sama teman-teman, kumpul sama keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini dia tips-tips dari aku kenapa aku bisa lulus kuliah 3,5 tahun dan juga mendapat predikat wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu. Padahal aku aktif di berbagai organisasi dan juga semester akhir aku ikut program magang di salah satu kementerian di Indonesia ini. So, ini dia tipsnya. Yang pertama, jangan menunda mengerjakan tugas. Selain hadir tepat waktu atau pada jam kuliah, kita harus juga mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Karena jika tugas itu ditunda-tunda, maka akan semakin menumpuk dan akan lebih gawat ketika sudah deadline tapi kita baru sadar belum melakukan apapun. Maka dari itu lebih baik kita catat deadline atau waktu pengumpulan tugas itu kapan aja, terus hari apa, jam berapa, seperti itu ya guys. Yang kedua, usahakan selalu hadir setiap matkul. Karena untuk lulus mata kuliah itu pasti ada minimal kehadiran untuk setiap mata kuliah itu. Jadi supaya kita tidak mengulang lagi di semester depan atau di tahun depan, so pasti kita harus selalu datang atau hadir di setiap mata kuliah. Kecuali kita dihadapkan dalam situasi darurat seperti sakit atau ada kecelakaan atau hal-hal darurat lainnya yang menimpa di keluarga kita. Yang ketiga adalah fokus mengerjakan skripsi. Mungkin beberapa mahasiswa tergiur dengan kesempatan kerja di akhir semester, di akhir perkuliahan. Nah, untuk beberapa mahasiswa itu tidak bisa membagi waktu dengan baik. So, pastikan kalian fokus untuk mengerjakan skripsi ya. Yang keempat adalah menjalin relasi yang baik dan berorganisasi. Tanpa kita sadari, dengan berorganisasi sejak kita kuliah, kita akan mendapatkan lebih banyak kesempatan kerja karena teman-teman terdekat kita sudah mengetahui potensi kita. Jangan sia-siakan masa kuliah kita dengan menjadi kupu-kupu ya guys, yaitu mahasiswa yang kuliah pulang. Karena dengan berorganisasi itu kita akan mendapatkan kesempatan emas dan juga melatih mental kita untuk lebih siap terjun ke dunia nyata atau dunia setelah kita lulus dari kuliah. Karena bagi aku, buat apa kita lulus cepat tetapi ternyata belum punya pengalaman organisasi, belum punya pengalaman lain-lainnya? Nah, sangat disayangkan sekali guys. Yang kelima adalah kita harus start lebih awal. Ketika yang lainnya baru memulai memikirkan skripsi yang akan diambil apa dan di mana, nah kita harus start dari awal untuk menyiapkan skripsi itu. Nah, kalau aku sendiri itu menyiapkannya dari semester 5 guys. Jadi semester 7 aku sudah bisa sidang skripsi dan dinyatakan lulus. Terus kenapa sih aku bisa bagi waktu aku untuk kuliah, berorganisasi dan juga magang di akhir semester? Nah, ini dia tipsnya, yaitu time management. Manajemen waktu itu sangat penting, jadi usahakan kita tahu skala prioritas
dan pasang alarm, deadline atau hal-hal yang penting itu dicatat semuanya di HP dan dipasang alarmnya. Jadi kita tidak akan kelupaan tentang hal-hal atau tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Untuk kalian yang sudah kenal banget sama aku, pasti udah tahu kan, aku itu aktif di organisasi Primordial sebagai bendahara umum dan juga aktif di organisasi ekstra kampus sebagai pembina Departemen Komunikasi dan Informasi. Lalu, kenapa sih aku bisa jadi salah satu wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu? Nah, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa sadar betul bahwa kesempatan itu tidak hanya ada di dalam perkuliahan, akan tetapi kita harus cari-cari kesempatan itu juga di luar perkuliahan. Kalau dari aku, pengalaman aku sendiri, aku googling dan cari-cari informasi tentang perlombaan-perlombaan yang memang sesuai dengan passion atau skill kita, dan aku ikut dari beberapa perlombaan itu. Akhirnya aku menjadi juaranya, dan alhamdulillah aku mendaftarkan prestasi-prestasi itu dengan melampirkan bukti-bukti penghargaan itu kepada pihak kampus, dan dari pihak kampus itu mengeluarkan sertifikat penghargaan juga untuk aku sebagai salah satu wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu. Nah, itu dia sedikit sharing-sharing tentang pengalaman aku, kenapa aku bisa lulus kuliah 3,5 tahun dan menjadi wisudawan berprestasi non-akademik pada saat itu. Untuk kalian yang ingin sharing atau membagi pengalaman kalian juga, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya guys. Jangan lupa selalu support dan dukung YouTube channel aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar aku semakin semangat untuk membuat video atau konten yang bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya adalah pengumuman mini giveaway. Syaratnya adalah yang pertama, kalian harus subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian tentang link video ini. Dan jangan lupa untuk buktikan atau screenshot dan kirimkan ke DM Instagram aku. Terus untuk yang kedua, syarat yang kedua adalah kalian harus follow Instagram aku dan harus rajin-rajin like dan komen di postingan Instagram aku. Nah, itu dia 2 syarat mini giveaway pada minggu ini. So, jangan lupa ikut giveaway-nya dan ikuti aturannya itu. Dan juga selalu pantau Instagram aku karena nanti aku akan share pemenang giveaway minggu ini di Instagram aku di hari Jumat. Thank you, semangat dan selalu support aku ya. Bye-bye. Wassalamualaikum.